Shalom, salam sejahtera, renungan malam seiman. Ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Renungan ini berjudul Tahta Penghakiman. Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Pada renungan malam ini, kita masih membahas apa yang akan terjadi pada akhir masa 1000 tahun itu. Yohanes menunjukkan bahwa ketika musuh-musuh Tuhan mengelilingi kota itu dan siap menyerangnya, Allah menaruh tahtanya yang putih dan agung di Yerusalem baru. Sementara seluruh umat manusia berkumpul di sekeliling tahta Allah dan merasa aman di dalam kota tersebut. Namun yang berada di luar merasa gentar di hadapan hakim, sebab Allah akan melaksanakan fase terakhir dari penghakiman itu. Inilah saatnya Kristus berbicara dari hal yang pernah dikatakannya di dalam Lukas 13 ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Untuk melaksanakan fase penghakiman ini, kitab catatan Allah akan dibuka. Wahyu 20 ayat 12 mengatakan, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kemudian Tuhan mengumumkan hukuman itu. Nah, mengapa Tuhan membangkitkan orang-orang ini hanya untuk memusnahkan mereka selama-lamanya? Selama masa milenium itu, orang-orang yang ditebus akan memperoleh kesempatan untuk memeriksa keadilan perlakuan Allah atas setiap makhluk yang berada di dalam semesta ini. Kini yang hendak dibinasakan untuk selama-lamanya itu pun termasuk iblis dan malaikat-malaikatnya akan membenarkan keadilan jalan-jalan yang ditempuh Tuhan. Inilah tahta putih yang agung, di mana penghakiman yang dikatakan Paulus berlangsung di depan tahta tersebut. Roma 14 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Di sanalah semua makhluk, baik yang tidak jatuh ke dalam dosa maupun yang telah jatuh ke dalam dosa dan yang diselamatkan, demikian juga yang akan dibinasakan. Semua berlutut dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11. Demikianlah pertanyaan mengenai keadilan Tuhan telah dijawab untuk selama-lamanya. Barang siapa yang menerima hidup kekal akan memiliki iman yang tidak akan goyah di dalam Dia. Dosa tidak akan pernah lagi menodai alam semesta ataupun adanya perasaan balas dendam yang menghancurkan di dalam hati penghuninya. Kiranya kita semua akan termasuk kelompok yang berada di dalam kota Yerusalem baru dan bukan di luar kota tersebut. Dengan demikian kita dapat menikmati kehadiran Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.